Iya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam semuanya. Malam hari ini kami berada di Setu, di keluarga Pak Marbun. Tidak kebetulan pada malam hari ini kami kedatangan tamu yang terhormat Bapak Haji. Jadi kita bersama-sama, puji Tuhan, malam hari ini malam yang istimewa dan hari ini adalah hari yang istimewa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Nya kita ada sebagaimana kita ada saat ini di malam hari ini. Puji Tuhan, ada suasana yang baru. Hari ini adalah hari kenaikan, tetapi di mana kita berada di situ sebenarnya ada sukacita. Itulah fungsi Roh Kudus bahwa Dia hadir ya untuk menyertai kita. Terangkatnya Tuhan Yesus atau kenaikan Tuhan adalah suatu perkara yang sangat penting buat kita. Bahwa fungsi Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan untuk itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan memuji Dia. Dan untuk itu kita angkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Baik Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ulangi pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, Pak Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu malam hari ini kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur oleh penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada.
Bahkan malam hari ini kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan kami percaya bahwa tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dan Engkau ada sebagaimana kami ada pada saat ini bersama dengan kami. Untuk itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir melawat kami, baik kami yang ada di Setu saat ini, bersama dengan keluarga Pak Marbun, bahkan ada Pak Haji di tempat ini. Kami percaya bahwa dimanapun semua yang hadir pada malam hari ini, Engkau ada menyertai, Engkau ada bersama-sama dengan kami di link mesbah doa pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu, kami mohon kuasa-Mu turun atas kami mohon hikmat daripada Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Bahkan sebentar akan ada perenungan firman Tuhan. Tuhan yang akan berbicara bagi kami. Terima kasih, kami buka mesbah doa kami pada malam hari ini dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam yang indah pada malam hari ini kita boleh bersama-sama tentunya. Suatu anugerah bagi kita kalau kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu, kami datang menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan berhenti untuk senantiasa menyembah Dia. Karena satu hal yang kita tahu, kita diselamatkan, kita dipanggil untuk memuji dan menyembahnya. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kembali kita datang menghampiri hadirat Tuhan untuk satu tujuan, bahwa kita mau supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat sikap hidup kita, lewat kehidupan kita. Maka ada satu hal yang Tuhan akan perbuat dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahteranya. Dia anugerahkan dari tempat yang maha kudus, dari tempat yang maha mulia. Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia hadir di dalam hati saudara dan saya. Dan untuk itu Bapak Ibu, patutlah kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu malam hari ini, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, satu pujian kita akan naikkan. Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu.
Ku rindu menikmati sabdamu. Silakan Ibu Ida, Ibu Pendeta Ida, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh mesbah tidak di tempat seperti biasanya, tapi kami boleh berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Dan malam ini kami boleh ada di Setu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk karya-Mu tidak direncanakan ke tempat ini, namun semuanya boleh berjalan begitu indah, begitu luar biasa ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, boleh meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami boleh bertemu dengan Pak Haji pada malam hari di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ikut pada malam hari ini di dalam live ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Ya, shalom semuanya. Shalom semuanya. Malam ini sepertinya ada yang berbeda. Biasanya hanya saya dengan Pak John berdua yang kelihatan. Iya. Tapi mulai malam hari ini kami akan berjalan kemana Tuhan mau. Haleluya. Kemana Tuhan tuntun. Ya, kita buka dari Yesaya. Ini pembacaan 5 pasal juga. Yesaya 1. Yesaya 1 ayat 15 sampai 20. Ya. Yesaya 1. Yesaya 1 ayat 15 sampai 20. Kita mungkin Pak John dengan saya yang baca ya supaya kedengaran. Yesaya 1 ayat 15 sampai 20. Pak John ayat 15, nanti saya 16. Ayat Yesaya 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-15 berkata demikian. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jikalau kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan mengucapkannya. Nah, pada malam hari ini, judul perikop itu bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Jadi pada malam hari ini kita diingatkan kembali, ya, hati kita yang Tuhan mau sebenarnya. Iya. Kita nggak boleh sogok Tuhan dengan kurban-kurban kita, dengan persembahan-persembahan kita. Tapi Tuhan lebih menginginkan hati kita yang mau bertobat, yang mau berbalik dari kehidupan yang lama masuk ke dalam kehidupan yang baru. Dari kejahatan kita. Kejahatan, kehidupan yang gelap, ya masuk ke dalam kehidupan yang terang, ya yang menyenangkan hati Tuhan. Yeah. Jadi pada malam hari ini kita diingatkan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, dengan darah. Nah, di sini dikatakan, kenapa ya kadang kok sepertinya doa saya tidak dijawab oleh Tuhan gitu ya. Ya, mungkin bisa seperti itu apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa. Kadang manusia itu cenderung kalau berdoa itu meminta, iya kan? Bagus
kalau kita berdoa, kita mengaku dosa dulu di hadapan Allah gitu ya. Tuhan, ini aku gitu. Aku sudah berdosa. Tapi kadang manusia itu cenderung untuk meminta, berikan aku ini, berikan aku itu, aku butuh ini, aku butuh itu. Tapi malam hari ini kita diingatkan ya, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Nah, ada saatnya kita udah berkali-kali. Suatu saat seorang ibu sharing dengan saya, ibu, saya berdoa 3 hal, 2 sudah Tuhan jawab, tapi yang satu ini kok rasanya sudah meneteskan air mata, kenapa belum Tuhan jawab? Tuhan mau hati kita, Tuhan mau melalui Tuhan mau melalui persoalan ini karakter kita berubah sesuai dengan karakter yang Tuhan mau ya. Jadi banyak persoalan yang kita hadapi ya. Kadang seorang suami berdoa untuk istrinya yang cerewet, seorang istri juga berdoa untuk suaminya yang marah-marah mulu gitu kan. Orang tua berdoa untuk anak, iya kan? Banyak pergumulan dan Tuhan izinkan pergumulan, persoalan demi persoalan dalam keluarga itu sebenarnya membuat kita ternyata Tuhan mau hati kita diubahkan, dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ya, kita maunya hidup enak, suka-suka kita, iya kan? Tapi Tuhan mau, ya. Hidup kita seperti, kita kan bilang anak Allah, tapi kita tidak menunjukkan karakter seperti anak Allah. Kita suka marah-marah, kita suka maki-maki orang, keluar kata-kata yang merendahkan, menjelekkan orang. Itu kan bukan tipe-tipe anak Tuhan, iya kan? Bukan tipe-tipe anak Allah yang Tuhan inginkan. Nah, pada malam hari ini apa dikatakan di sini? Ya, supaya doa kita itu tembus. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Nah, itu peringatan. Berhentilah berbuat jahat. Ini hal yang luar biasa. Ya, mungkin ada kita kadang tidak sadari. Di dalam persoalan yang kita hadapi, kadang kita berpikir, ini gara-gara si A, ini gara-gara si B, ini gara-gara si C. Bisa nggak sih kita introspeksi di hadapan Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan permasalahan ini terjadi dalam hidupku? Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Kenapa ya? Kok aku sudah berdoa, aku sudah berlutut, aku sudah meneteskan air mata. Tuhan katakan, selagi kau masih menyalahkan si A, si B, si C, dan lain-lain, ya, mari datang di hadapan Tuhan. Ya, ini nggak kebetulan pembacaan 5 pasal memang. Sampai di sini ya, Tok ya? Iya. Di Yesaya kita hari ini. Ya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Bahkan dikatakan di ayat 17. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Saya sangat senang. Tuhan begitu luar biasa. Belajarlah berbuat baik. Nah, ada amin? Amin. Nah, belajarlah berbuat baik. Ya, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini satu hal yang sangat luar biasa di dalam hidup kita, saudara. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Nah, mungkin dalam hidup ini kita tidak adil, saudara. Tidak adil terhadap pasangan kita, tidak adil terhadap anak kita, anak juga tidak adil terhadap orang tua, yang ada suka menuntut, saling menuntut. Hubungan suami istri itu kalau sudah tuntut menuntut, apa jadinya? Ya, makanya pada malam hari ini saya percaya, ingat tadi, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Di sini benar-benar ketika saya membaca ini tadi pagi, saya baru 2 pasal belum tuntas. Di sini kita melihat ada hal yang sangat luar biasa ya. Ada hal yang sangat luar biasa di sini. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Ya, ada satu hal yang luar biasa. Belalah hak anak-anak yatim. Ya, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, di mana-mana kita itu memang disuruh ya. Di Pak Haji juga kalau ada anak yatim ya, pasti di di tempat kami ada yatim suka dikasih orang rezeki diantar gitu kan. Apalagi janda-janda gitu yang memang butuh berhak, bantuan, berkat, dikasih seperti itu. Di lingkungan kami itu suka saya lihat, oh iya ini anak yatim. Jadi kemarin pas suka dikasih gitu ya. Ini berkat untuk anak yatim gitu. Ternyata memang ada ayatnya.
Ya, jadi ini memang anak-anak yatim dan janda-janda itu sangat Tuhan bela. Nah, di ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara. Nah, ini dia yang sangat luar biasa, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ini dia. Jadi Tuhan tidak lagi mengingat-ingat itu kalau kita sudah datang kepada Tuhan. Amin. Ya, mengakui perbuatan-perbuatan kita, berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Dikatakan di sini, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow. Pada malam hari ini kita di hari kenaikan ini memperingati ini, saudara. Mungkin Bapak Ibu semua tadi sudah beribadah. Pada kita mendapatkan firman ini lagi, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi kita percaya, dikala doa kita belum dijawab, mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Dan kita berubah, ya, basuhlah dirimu, katanya, bersihkanlah dirimu. Dan memang kita tidak dapat membersihkan diri kita, hanya kuasa darah Yesus. Nah, hari ini dia sudah naik, ya. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang menjemput kita nanti. Dan dia sudah menyediakan tempat di sana. Jadi pada malam hari ini, begitu luar biasa janji ini. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Saudara, ketika kita melakukan yang baik, ketika kita melakukan yang adil, saudara, lihat, berkat-berkat itu dari barat, timur, utara, selatan akan Tuhan kirimkan. Amin. Ya, pembelaan Tuhan atas kita, ya, yang terzolimi contohnya, ya. Makanya saya katakan mungkin ada istri yang terzolimi, suami yang terzolimi, anak yang terzolimi, mertua yang terzolimi. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan itu membela orang-orang yang senantiasa melakukan yang baik. Amen. Makanya dikatakan belajarlah berbuat baik, berhentilah berbuat jahat. Ya, jadi pada malam hari ini itu yang bisa saya bagikan. Bahkan di ayat 19 dan 20. Jika kamu mau menurut, maka kamu akan menikmati. Tapi jika kita memberontak, ada juga nanti akibatnya. Ya. Itu yang bisa kami bagikan pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, di pelosok bangsa ini, dan mungkin juga ada dari luar negeri, ya, kita percaya, ya, saya ini pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita menyadari semua apa yang kita lakukan, introspeksi diri di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Amin, amin. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Iya, demikian firman Tuhan yang kita sudah dapatkan pada malam hari ini. Tentunya satu hal yang paling penting kita perhatikan bahwa yang Tuhan inginkan dari kita adalah pertobatan kita. Isi hati kita yang tulus untuk boleh datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, itu adalah bagian sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita lakukan. Karena Tuhan menantikan hati yang tulus dari kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau di sini dikatakan ayat yang ke-15, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Artinya bahwa kalau ada dosa yang kita lakukan, yang kita tidak akui di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi penghambat bagi kita, penghambat bagi doa-doa kita. Karena di dalam Yesaya, masih dalam Yesaya lagi, Yesaya 59 di ayatnya yang pertama dan kedua dikatakan demikian, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan kita, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengulurkannya untuk menolong kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah sehingga Ia tidak mendengarkan doa kita adalah DOESA.
yaitu dosa kita. Dan untuk itu patut kita datang kepada Tuhan untuk hidup bertobat sungguh-sungguh. Karena satu perkara yang perlu kita selesaikan adalah pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Itu adalah kunci supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat tidak merupakan satu hal yang disebut dengan berkat-berkat jasmani. Mungkin orang disebut berkat bahwa jika dia menerima uang banyak atau dia memiliki harta banyak. Bukan itu. Tetapi yang Tuhan mau berkat yang sumbernya hanya daripadanya yang kita terima, yaitu damai sejahtera yang tidak bisa diterima oleh sembarang orang, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya hidup benar, maka dia akan memperoleh damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang ada datang daripada Tuhan, itulah yang sebenarnya bagian yang harus kita cari. Nah, puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan yang akan senantiasa memperhatikan kita. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tidak kebetulan pada malam hari ini kita ada bersama-sama dengan Bapak Haji di Setu ini ya, Pak Haji ya. Puji Tuhan bahwa beliau dengan senang hati untuk duduk bersama, yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang tidak kebetulan bahwa Pak Haji juga sedang ada di dalam duka karena istri yang tercinta. Pak Haji ini kami sudah lama kenal, dan Pak Haji ini bangun hubungan dengan kami sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun yang lalu, kami sudah kenal, dan beliau bersahabat erat dengan hambanya Pak Pendeta Marbun di tempat ini. Dan ternyata beliau sangat senang dengan orang-orang yang istilahnya dari kalangan kita, kalangan Kristen. Dan puji Tuhan beliau kami sudah boleh doakan karena kepergian istri yang baru seminggu yang lalu. Dan puji Tuhan pada malam hari ini kita hiburkan dengan pujian-pujian yang kita naikkan. Dan ternyata Pak Haji terhibur. Dan malam hari ini mau untuk didoakan. Dan kita semua, ini adalah bukti bahwa Indonesia ini sangat toleransi. Kita boleh hidup berdampingan Pak Haji ya. Kita boleh hidup damai toh. Nah, puji Tuhan, dan malam hari ini kami boleh bersama-sama